Yesus, Engkaulah segala-galanya. Dan di dalam-Mu kami mendapat kepuasan. Apa yang dunia tidak dapat berikan, hanya Engkau Yesus yang memuaskan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami ambil sebuah keputusan. Kami mau ikut Yesus dan tidak akan pernah berpaling lagi. Engkau yang berkata, seseorang yang mau ikut Yesus tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Tuhan, kami mau belajar. Kami mau terus fokus kepada Engkau Yesus. Dan kemenangan demi kemenangan akan jadi bagian setiap kami. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Inilah keputusan kami Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selamanya. Dan biar hari ini Engkau bicara buat kami. Mari Tuhan, bicara dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Hari-hari ini semakin banyak dikumandangkan. Percaya atau tidak, siap atau tidak siap, Yesus segera datang kembali yang kedua kali. Dan tahukah saudara-saudara bahwa bukan hanya anak-anak Tuhan yang mempercayai itu. Tapi kalau saudara belajar bahwa hari-hari ini orang-orang dunia saja, orang-orang sekuler saja, sudah mulai mempercayai ada sesuatu yang akan segera terjadi di waktu-waktu yang dekat ini. Saudaraku, tahukah saudara-saudara bahwa dari sebuah website yang cukup bisa dipercayai dari yahoonews.com, 6 Januari 2014 kemarin, ternyata memberitakan ada sekelompok satanik, yaitu gereja setan yang berpusat di New York, dan mereka, saudara, sedang meminta dan memaksa pemerintah Amerika untuk segera mengizinkan agar mereka menempatkan sebuah patung yang dimana kelompok gereja setan mereka sudah kumpulkan dana dan sudah terkumpul $20,000 untuk pembangunan patung ini, saudara. Dan yang mengerikan adalah patung ini mereka minta supaya boleh ditaruh persis di tempat di Capitol Building atau gedung pemerintahan yang ada di Oklahoma City. Yang tadinya tempat itu adalah tempat patung 10 perintah Allah, 10 Commandment, yang sudah sekian lama ada di situ. Tetapi akhirnya para kelompok ateis berusaha dan mendesak pemerintah federal untuk mengeluarkan patung 10 perintah Allah dari gedung pemerintah itu. Dan Anda tahu akhirnya yang menyedihkan, tahun 2012, patung 10 perintah Allah itu akhirnya dikeluarkan, dibongkar dan dikeluarkan dari gedung pemerintahan. Dan Anda tahu saudara, kelompok gereja setan sedang mendesak pemerintah Amerika untuk akhirnya tempat bekas 10 perintah Allah itu diganti dengan patung yang bentuknya ada Lucifer dengan kepala kambing. Dan Anda tahu, lihat gambarnya saudara, ternyata inilah yang sebetulnya sedang dibuat, tingginya sekitar 2 meter lebih. Dan Anda tahu saudara, itu ada anak-anak kecil dan itu Lucifernya duduk, dan akhirnya ini akan dibuat supaya para turis yang mau foto bisa duduk di sana. Ya, jangan lama-lama di sana, lihat wajah saya lebih ganteng. Amin. Wajah si jelek itu harus segera aja ya. Dan Anda tahu saudara, ada pentagram di baliknya. Dan Anda mengerti saudara, dipercaya oleh mereka supaya nanti para turis yang duduk berfoto di patung itu, mereka akan mendapatkan kepandaian dari iblis dan juga akan mendapatkan kenikmatan dari kenikmatan yang diinginkan oleh orang yang berfoto di situ. Dan Anda lihat anak-anak kecil, ada 2 anak kecil, dan sebetulnya Lucifer, kelompok gereja setan, sedang mau merebut daripada anak-anak kecil supaya mereka dikuasai oleh iblis. Saudara sekalian, yang saya mau tegaskan buat saudara,
Bahwa berarti sebetulnya negara ini saudara sedang mengalami sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Di mana kelompok antikris sedang mau menunjukkan giginya, mau unjuk dirinya bahwa sebetulnya apa yang mereka lakukan selama ini sembunyi, sekarang sudah mulai terang-terangan. Anda mengerti bahwa kalau Anda cari beritanya, mereka kelompok gereja setan percaya bahwa Oklahoma City itu adalah bagian poros paling tengah dari benua Amerika yang tadinya saudara ditaruh oleh orang Kristen patung 10 perintah Allah dan akhirnya dikeluarkan dan mereka gereja setan berusaha supaya patung iblis boleh ditaruh di situ. Saudara, tidak lama lagi antikris akan datang dan akan berkuasa. Tapi ingat, sebelum kedatangannya, maka saudara, kedatangan antikris berkuasa, maka akan terjadi rapture atau pengangkatan. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar setiap saya dan saudara tidak ada yang tertinggal, supaya kita semua terangkat. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Supaya anak-anak kita juga terangkat, katakan amin. Orang tua kita, saudara-saudara kita juga terangkat, katakan amin. Ya saudara, satu lagi. Tahukah saudara bahwa di Israel ada seorang rabi. Dan rabi ini saudara bernama Rabi Yitzhak Kaduri. Tolong tayangkan. Dan rabi ini saudara sangat dihormati oleh orang Yahudi. Dan Anda harus tahu orang Yahudi sampai hari ini mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Dan ternyata rabi ini yang sangat dihormati meninggal pada tanggal 28 Januari 2006 dalam usia 108 tahun. Dan yang menarik begini saudara. Ternyata sebelum dia mati, dia sudah menubuatkan. Dia cerita kepada anak-anak buahnya, kepada murid-muridnya yang begitu banyak, bahwa kalau sampai Perdana Menteri Israel yang berkuasa tahun 2006 itu, yang bernama yaitu Ariel Sharon, kalau sampai dia mati, maka berarti Mesias akan segera datang menjumpai bangsa Israel. Dan kabar baiknya saudara, kemarin Sabtu, Ariel Sharon sudah dipanggil Tuhan. Dan nubuatan ini berkata, kalau sampai Perdana Menteri ini mati, tidak lama Mesias akan datang. Dan Anda tahu tahun 2006 sebelumnya Rabi ini, Kaduri ini meninggal. Ketika dia sampaikan nubuatan itu, 2 bulan kemudian Perdana Menteri ini mendadak koma. Dan Anda tahu 8 tahun sudah Ariel Sharon ini koma di rumah sakit. Dan kemarin Sabtu sudah mati. Dan ketika Januari 2006, Rabi Yitzhak Kaduri ini meninggal. Sebelum meninggal dia tulis sebuah surat yang dia tutup. Dan dia bilang begini kepada pengikutnya, jangan buka surat ini. Sampai saya mati setelah 1 tahun setengah, silakan kalian buka. Dan Anda tahu, pada waktu dibuka, kaget semua. Ternyata pada waktu Rabi Kaduri ini dalam keadaan sakit dan dalam keadaan kritis. Dalam surat itu berkata, aku sudah berjumpa dengan Mesias. Dan Mesias itu adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan dengan meriah katakan haleluya. Dan Anda tahu, Rabi ini berkata, aku sudah bertemu dengan Yeshua HaMashiach. Dan aku percaya dia Mesias. Dan Anda tahu, di surat itu juga dikatakan, kalau sampai Ariel Sharon meninggal, maka Mesias yang akan datang adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah untuk itu sebabnya hari-hari ini orang-orang Israel goncang. Mereka selama ini menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Mereka selama ini berkata Mesias nanti adalah anak Daud. Tapi Anda tahu saudara, surat itu sempat muncul di website daripada keluarga Rabi Yitzhak Kaduri ini. Tapi sekian lama diprotes dan akhirnya bandit, akhirnya kemudian dihapus lagi. Tapi minimal orang-orang bertanya. Dan ternyata kemarin Sabtu, Perdana Menteri ini sudah dipanggil Tuhan. Berarti Yesus
segera akan datang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Saudara bahkan ingat, saya sampaikan, mereka juga orang-orang Yahudi ini lagi gemetar. Apa yang akan terjadi? Karena mereka tahu NASA sudah meramalkan tahun ini 2014. Nanti dimulai waktu persis pasca April. Dan juga saudara 2015 total ada 4 kali gerhana bulan. Blood moon, bulan darah. Dan juga ada 1 gerhana matahari total yang akan terjadi dalam 2 tahun ini. Dan Anda tahu orang-orang Yahudi mengerti. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan saya sih percaya gini. Ini Rabi Kaduri yang sangat dihormati. Menyatakan bahwa Mesias adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dan lihat, kitab Wahyu akan digenapi. Akan ada 144.000 orang Yahudi yang pertama kali akan bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Dan berarti sebelum orang Yahudi itu 144.000 orang bertobat, gereja Tuhan, orang Kristen yang siap akan alami pengangkatan. Saya mau katakan buat setiap saudara sekalian bahwa memang setiap kali ketika percaya Yesus, setiap kita yang percaya Yesus, kita dapat jaminan keselamatan. Katakan amin. Tapi jujur, tidak semua orang percaya Yesus dapat jaminan ikut pengangkatan. Itu sebabnya saudara, saya mau katakan ayo, kalau ada saudara yang mulai lemah, yang sudah mulai main-main dengan Tuhan, yang sudah mulai mundur, balik kembali. Karena saya percaya, ini waktunya sudah dekat dan sangat serius. Saya juga pernah membaca salah seorang paus dari gereja Roma Katolik yang keberapa. Dan dia dipercaya seorang yang juga punya nubuatan yang tajam. Dan dia pernah menubuatkan bahwa Anda tahu kalau sampai dia detail dan ternyata katanya paus Roma yang sekarang ini adalah paus yang terakhir sebelum Yesus datang kembali yang kedua kali. Siap atau tidak siap? Dia akan datang. Dan saya berdoa biar kita mengerti kairos Tuhan. Amin saudaraku. Dan saya bersyukur kemarin dalam kebaktian Hero Generation, anak-anak teenager kita. Saya sampaikan tentang kuasa Roh Kudus. Dan saya tantang siapa yang mau alami baptisan Roh Kudus. Sekian banyak anak maju. Dan Anda tahu mereka dilawat Tuhan luar biasa. Mereka penuh Roh Kudus, nangis di jamaah Tuhan. Dan yang ajaib, tidak semua saya bisa panggil untuk wawancarai, tapi ada beberapa anak. Saya tanya, bagaimana apa yang kamu rasakan waktu kamu tadi dipenuhi Roh Kudus? Mereka nangis dan berkata, benar-benar Tuhan menjamah hidup saya. Anak-anak kecil kita sedang dilawat Tuhan. Saya berdoa kita yang orang-orang dewasa, jangan sampai tertinggal. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, mari kita siapkan hidup kita. Kedatangannya sudah semakin singkat. Nah, tahun ini 2014. Tuhan memberikan kepada kita tema yang jelas, The Year of Amazing Grace. Tahun yang akan penuh dengan banyak anugerah yang ajaib. Katakan amin. Dan subtema di bulan Januari ini, Grace makes us safe and prosper. Anugerah akan membuat kita diselamatkan dan makmur. Dan Anda harus mengerti bahwa sebetulnya Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau membuat kita makmur supaya apa? Sebelum kedatangan yang kedua kali, gereja Tuhan mensinarkan kemuliaan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang menduduki ekonomi kota-kota di mana kita tinggal. Katakan amin. Tapi mari kita belajar. Bicara soal kemakmuran. Tidak selalu bicara hanya soal uang. Prosperous di sini bicara banyak hal makmur dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar. Ada orang-orang yang ternyata jatahnya besar dari Tuhan. Berkatnya sudah luar biasa. Tapi ternyata tidak siap. Dan akibatnya orang-orang ini akan menangis kehilangan apa yang telah Tuhan berikan. Apa yang Tuhan telah janjikan. Saudara, Tuhan ingatkan pada kita. Hari ini kita akan belajar pada seorang yang sebetulnya orang ini luar biasa. Dan orang ini seharusnya sudah pasti dapat berkat yang dahsyat. Tapi ternyata Alkitab menjelaskan. Akhirnya dia harus mencucurkan air mata. Dan ditolak dan tidak dapat berkat itu. Siapakah orang itu? Itulah Esau.
Mari kita lihat dalam perjanjian baru. Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di akhir zaman. Lihat, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Menjauhkan diri daripada anugerah Tuhan. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Waktu bicara tentang akar yang pahit, ternyata Paulus menjelaskan jangan seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Orang yang hidupnya penuh dengan akar pahit akan menjadi seperti Esau yang akan kehilangan berkat kesulungan. Saya melihat ada banyak orang percaya berkatnya terhalang. Berkat yang dari Tuhan seolah-olah hilang dari hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya terus dipenuhi dengan akar yang pahit. Firman mengingatkan buat kita hari ini, jangan sampai tumbuh akar yang pahit dalam hidup kita. Yang mengakibatkan kerugian yang sangat mengerikan. Saya beri judul khotbah hari ini adalah akar yang pahit. Bitter root, akar yang pahit. Alkitab menyebutkan akar yang pahit. Tahukah saudara, sebuah akar yang bertumbuh itu ditentukan oleh benih apa yang tertanam dalam hidup kita. Akar pohon yang beracun itu tentunya keluar karena ada benih pohon yang beracun. Dan ketika akarnya bertumbuh, ke atas pun juga tanaman yang bertumbuh juga adalah tanaman yang beracun. Tapi kalau benih yang baik, benih yang manis, kemudian ditanamkan dan akar pohon yang manis itu bertumbuh, maka percayalah yang keluar juga adalah tanaman yang manis, buah yang manis. Dan Paulus juga mengingatkan kita Roma 11 ayat 16. Coba kita lihat. Roma 11 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Roma 11 ayat 16. Semua baca keras. 2, 3. Jikalau roti sulung adalah kudus, apa? Maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang yang keluar juga apa? Juga kudus. Nah, dengar saudara. Hidup kita kudus atau cemar tergantung dari benih dan akar apa yang tumbuh di dalam hidup kita. Kalau benih dan akar yang kudus akan menghasilkan hidup kita sebuah pohon yang kudus, kata firman. Tapi kalau sebuah benih dan akar yang pahit akan menghasilkan sebuah pohon dan buah yang pahit. Saya kasih contoh supaya Anda bisa mencoba mengerti dengan jelas. Tahukah saudara, seorang istri yang lagi pahit dengan suaminya, lagi pahit, akar kepahitan ada dalam hidupnya. Percayalah, maka yang dihasilkan oleh istri itu, tindakan dan perkataan istri itu akan juga selalu pahit. Kalau seorang pendeta hidupnya penuh dengan akar pahit, kalau seorang pendeta pahit dengan jemaat, Anda harus tahu, percayalah, tindakan si hamba Tuhan ini akan penuh dengan kepahitan. Perkataannya juga akan penuh dengan kepahitan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, mari kita saling menjaga hidup kita. Saya berdoa supaya hati dan pikiran saya tidak pernah tumbuh akar pahit. Supaya yang keluar selalu adalah kemanisan yang dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Tapi ingat, akarnya kudus, yang keluar kudus. Akarnya pahit, yang keluar pahit. Nah, gini saudara.
waktu saya renungkan ini ayat, saya merenung cukup lama. Persoalannya begini, siapa yang salah? Kalau sampai ada orang pahit, siapa yang salah? Lalu jujur ya, kita langsung mikir gini, ya yang salah ya orang-orang yang membuat dia pahit. Yang salah ya Tuhan yang membuat orang ini jadi pahit. Waktu saya berdoa, saudara, Tuhan tuh kasih ilustrasi sama saya bagus sekali. Dia bilang begini, nak, kamu ingat gak? Ikan laut itu tinggal di air laut yang apa? Asin. Tapi daging ikannya asin atau tawar? Halo? Tawar. Nangkap saudara. Ketika di sekitar kita banyak orang, keadaan apapun memang bisa memahitkan hidup kita. Bisa mengecewakan kita. Hati-hati saudara. Jangan kau berkata, yang salah dia. Yang salah suamiku. Yang salah mertuaku membuat aku pahit. Keliru. Justru persoalannya adalah, kenapa kita izinkan akar yang pahit itu masuk dalam hidup kita. Seperti ikan laut tadi. Walaupun dia hidup di air laut yang asin. Tapi dia tidak pernah dagingnya jadi asin selama ikan ini hidup. Tapi kalau ikan ini sudah innalillahi wa innalillahi, maka garam yang asin di air itu masuk dan jadilah ikan asin. Sering kali kita menyalahkan orang lain. Sering kali kita menyalahkan situasi dan keadaan yang membuat kita jadi pahit. Ternyata Tuhan ajar buat kita hari ini. Sebetulnya kenapa Esau ini kok disebut sebagai orang yang nafsunya rendah dan cabul? Saya coba pelajari saudaraku. Apa emangnya Esau ini suka berzina? Ternyata Anda tahu, tidak ada indikasi Esau suka berzina. Maaf kata suka melacur, tidak. Tapi indikasinya sebetulnya Esau akhirnya menikah dengan dua wanita. Awalnya yaitu wanita Het dari bangsa Kanaan. Dan kemudian menikah lagi dengan anaknya Ismail. Dan dia punya istri tiga. Berarti saudara sebetulnya dia tidak berzina, dia menikah resmi. Tapi kenapa disebut Esau punya nafsu yang rendah seperti itu? Tahukah saudara? Karena dia izinkan akar yang pahit masuk bertumbuh dalam hidupnya. Jadi saudara, maaf kata, kalau sampai ada kita yang masih terus kepahitan, entah pahit sama siapa, jangan salahkan yang lain dulu. Kita dulu yang harus dibereskan. Karena sebetulnya kita yang bertanggung jawab atas diri kita. Supaya kita tidak pernah izinkan kepahitan bertumbuh dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang pernah bilang begini, Pak biarin, saya pahit, saya kecewa sama orang itu. Betul-betul pahit. Saya bilang, terus? Saya tidak akan pernah mengampuni dia. Saya cuma bilang begini, kalau sampai satu hari orang yang memahitkan engkau itu, terus bertobat, terima Yesus, bertobat, minta ampun sama Tuhan, bertobat. Saya mau tanya, orang yang memahitkan kita itu masuk surga enggak? Halo? Masuk. Sementara kita yang pahit, yang tidak mau ngampuni, yang terus dendam, benci, kepahitan. Ayo saya mau tanya, masuk surga enggak mati? 1 Yohanes berkata, orang yang benci sama dengan pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak akan masuk dalam surga. Maaf kata susu, biar kita setia ke gereja. Tapi kalau terus kita hidup dalam akar pahit, kita akan masuk neraka. Tapi saya berdoa, tidak ada seorang pun di sini yang masuk neraka. Semua harus bereskan hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saya cukup lama merenungkan, apa ya yang menyebabkan Esau ini kok sampai bisa penuh dengan akar pahit. Kalau Anda baca di Alkitab dalam Kejadian, nanti Anda selidiki, Anda akan banyak menemukan, ternyata bukan karena Yakub dulu adiknya, bukan karena orang tuanya dulu, tapi keputusan kita sendiri. Nah kita belajar, saudara. Penyebab Esau penuh dengan akar pahit, yang pertama adalah begini, saudara.
Karena ia terjebak dalam kompetisi. Trapped in competition. Terjebak dalam kompetisi. Saudara-saudara, ini yang berbahaya. Esau akhirnya hidupnya penuh dengan akar pahit. Kenapa? Karena dia terjebak dalam sebuah kompetisi. Loh Pak, apakah kita anak Tuhan tidak boleh berkompetisi Pak? Nggak boleh bersaing? Boleh saja, tapi harus kompetisi yang sehat. Tapi sering kali banyak orang terjebak dalam sebuah kompetisi yang mengerikan sekali. Kalau Anda baca di Alkitab, dari kandungan saja. Anda tahu, Ishak ayah Esau menikah dengan istrinya bernama siapa? Halo? Nyonya Ishak. Siapa namanya? Ribka. Mereka menikah dan waktu sudah 20 tahun menikah belum dapat anak. Bapaknya Ishak, Abraham dan Sarah, mamanya 25 tahun baru dapat anak. Ini sudah nikah 20 tahun belum dapat anak. Mereka terus berdoa. Saya mau beritahu sama saudara, kalau hari ini sudah berdoa dan seolah-olah lama belum dijawab, jangan pernah pahit dengan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sediakan langsung anak kembar. Berkat double porsi. Lu tidak ada yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Saya ingat 31 Desember ada salah seorang pengurus kita yang sudah pindah ke California, datang ke villa ikut kebaktian malam tutup tahun baru, dan kemudian mereka sudah nikah sekian lama dan berkata, Pak, doain Pak, kenapa? Belum punya anak, belum hamil. Saya bilang habis jadi 31 kebaktian, sudah 1 Januari kan, masih pagi di gereja ini, ayo tumpang tangan suami istri kepada perutnya. Saya suruh tumpang tangan pada perut istrinya, sama-sama, terus saya doain. Tiba-tiba ada suara Tuhan ngomong, terbuka. Ya, saya ngomong aja, terbuka. Dan ada suara Tuhan berkata, tahun ini juga 2014, kalian akan menggendong seorang bayi. Amin. Anda tahu selesai, ya udah pulang. Masih di Philadelphia tanggal 4 Januari baru balik California. Katanya tanggal 2 atau 3 isinya mengimani, kita harus iman. Beli alat tes, dites, positif hamil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau hari ini kalau doamu seolah lama belum dijawab, jangan marah dengan Tuhan. Kata amin. Ishak dan Ribka langsung disediakan Tuhan double anak kembar. Tapi yang mengerikan ini, di dalam perut Esau dan Yakub sudah berkompetisi. Waktu mau keluar saja, mau lahir aja, Anda tahu baca Alkitab, itu ya tarik-tarian. Esau sudah mau keluar, kakinya ditarik lagi sama adiknya Yakub untuk masuk lagi. Jadi Anda tahu, dari dalam perut aja udah kompetisi. Saat bertumbuh jadi anak, baca di Alkitab. Anda tahu Alkitab berkata, Ishak si ayah jadikan Esau anak emasnya. Sementara istrinya Ribka menjadikan Yakub anak kedua sebagai anak emasnya. Anda tahu, itu kompetisi yang tidak sehat. Saya berdoa buat orang tua, jangan pernah punya anak emas atau anak perak. Kenapa, saudara? Kalau anak pertama jadi anak emas, anak yang terakhir jadi anak perak, kasihan anak tengah, anak siapa ini, saudara? Anda tahu, saudara? Dan itu persaingan. Anda coba bisa bayangin kenapa Alkitab berkata, Esau lebih suka tinggal di padang daripada tinggal di rumah orang tuanya. Kenapa? Esau pahit. Tiap hari dia lihat dengan mata sendiri. Maminya lebih cinta sama adiknya, Yakub. Jadi anak emas. Sementara Esau kemudian tidak dicintai oleh maminya seperti Yakub. Anda bisa bayangkan. Itu sebabnya Alkitab berkata, Esau memilih lebih suka tinggal di luar dan berburu dan di padang. Kenapa? Orang yang suka keluar dari rumah, tidak betah di rumah. Sebetulnya Anda tahu, orang-orang itu adalah orang-orang yang sedang berkompetisi, kepahitan. Berapa banyak anak Tuhan seperti Esau hidupnya hari-hari ini. Dia sibuk berkompetisi. Nanti ribut gini, kenapa ya cikdeku ya? Hidupnya lebih enak dari saya ya. Sementara saya adiknya, lah kok ternyata enggak seenak dia. Nah, kita akhirnya membandingkan, compare. Mending kalau sama-sama diberkati atau sama-sama melarat masih mending. Kenapa dia lebih enak ya dari saya? Akhirnya di situ
timbul kompetisi. Anda ngerti? Yang kalah akan pahit hidupnya. Hati-hati. Makanya katanya begini, Saudara. Kenapa roda mobil belakang itu lebih cepat gundul dibanding roda mobil bagian depan? Ada yang tahu? Karena roda mobil belakang stres. Sampai gundul. Gara-gara terus mikirin kapan gua bisa ngejar bon depan. Anda tahu banyak orang stres dan putus asa dan jadi pahit. Kenapa? Ya karena itu. Terus sibuk dalam kompetisi. Lihat dalam tempat kerjaan, berkompetisi. Dan kemudian saling menjatuhkan. Dan kemudian kita bisa jadi pahit dengan teman kerja kita. Betul nggak? Dalam gereja, berapa banyak orang tanpa disadari akhirnya terjebak dalam kompetisi. Dan saya mau katakan dalam nama Yesus, mari kita bebas dari roh kompetisi. Saya mau katakan setiap departemen gereja ini, ayo tidak ada kompetisi, rukun bersatu, kita memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan sama saudara, mari kita belajar gereja ini tidak perlu berkompetisi dengan gereja lain. Kalau ada jemaat kita pindah gereja lain, kita blessing. Biar dia, kalau cocok di sana silakan. Daripada masuk lenteng. Udah ada yang amin. Amin. Tapi rupanya ada banyak orang dari tempat lain masuk begini. Marah-marah yang sana. Padahal seringkali ada tukar tambah. Tabur tuai. Kita menabur 1, menuai 100. Amin. Nah kadang-kadang merasa apa? Kompetisi. Saya sempat khotbah di depan para hamba Tuhan sekota Philadelphia orang Indonesia. Dalam pasca bersama saya bilang begini. Mari kita belajar punya sebuah hati yang dewasa. Gereja-gereja yang ada di kota ini, khususnya gereja Indonesia, bukan bersaing. Kita bukan kompetitor, kita bukan persaingan. Semua kita adalah satu tubuh Kristus. Kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Orang lain mungkin gereja lain jelekkan kita, enggak masalah. Yang penting jangan menjelekkan orang lain. Jangan jelekkan gereja lain, jangan jelekkan pendeta lain. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena kalau saudara terus terjebak dalam kompetisi, lama-lama pahit. Loh itu ada loh saudara. Ada pendeta. Sama pendeta lain itu enggak ada apa-apa. Baik sebetulnya. Tapi gara-gara jemaatnya terus datang. Pak pendeta, itu tahu enggak? Itu pendeta itu, khotbahnya ciamik pendeta. Begini. Musiknya ciamik pendeta. Pendeta ini dengan pendeta lain yang awalnya enggak ada apa-apa. Tapi karena terus diceritain kelebihan pendeta itu. Anda tahu, hatinya lama-lama jadi apa? Pahit. Benci aku sama pendeta itu. Loh, ada apa? Ya kan? Nah, mari belajar. Ini yang menjadi penyebab. Nah, Alkitab mengajar bagus buat kita. Yuk, lihat. Amsal 30 ayat 8-9. Supaya nggak terjebak dalam persaingan. Lihat Amsal 30 ayat 8-9. Yuk kita baca ayat 8 sama-sama. 2, 3. Jauhkanlah daripadaku apa? Kecurangan dan kebohongan. Terus, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau... Loh ini kok aneh Pak. Tapi mari yang dilihat apa? Yang diminta apa? Kalimat terakhir. 2, 3. Biarkanlah aku menikmati apa? Makanan yang menjadi apa? Bagianku. Dalam sebuah terjemahan bahasa Inggris, cause me to eat the bread of my portion. Ada porsiku Tuhan. Tuhan berikan jatahku, porsiku Tuhan. Lihat ayat 9, baca sama-sama. 2, 3. Supaya kalau aku kenyang, diberkati, aku tidak menyangkal namamu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nggak perlu kita sibuk bersaing, berkompetisi dengan orang lain. Berdoalah seperti doa ini. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku Tuhan. Biar aku menikmati berkat yang adalah jatahku, porsiku Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ngapain sibuk ngeliatin orang terus? Jadi pahit nanti. Lebih baik jatah kita, porsi kita kerjakan dengan setia. Tapi Pak, mereka lebih besar. Nggak usah pusing, pokoknya kerjakan dengan baik. Nanti janji Tuhan digenapi. Siapa setia perkara kecil akan dipercaya perkara yang lebih besar. Tuhan akan kembangkan luar biasa. Syukuri dan jalani jatah kita, porsi kita dengan setia. Katakan amin.
Saudara, jangan sampai terjebak dalam persaingan seperti Esau yang akhirnya hidupnya penuh dengan kepahitan. Yang kedua, saudaraku, penyebab Esau penuh dengan akar pahit yang kedua adalah karena Esau terjebak dalam keinginan yang harus terpenuhi. Keinginan yang harus terpenuhi. Saudara tahu? Esau akhirnya menghalalkan segala macam cara, yang penting keinginannya harus terpenuhi. Ketika dia lapar pulang daripada berburu dan tidak dapat hasil buruan, dan dia lihat Yakub adiknya sedang masak sup kacang merah, bronebon, campur kaki babi, dan kaki meja. Anda tahu apa yang terjadi, saudara? Esau yang penting keinginannya terpenuhi. Dan akhirnya, saudaraku, dia trade hak kesulungannya dengan hanya semangkuk kacang merah. Yakub masih baik. Dia tambahin roti bakar. Baca di Alkitab, saudara. Mintanya cuma sup kacang merah, saudara. Ditambahin roti sama adiknya Yakub, saudara. Esau ini akhirnya, saudaraku, segera marah dan pahit jika sampai keinginannya tidak terpenuhi. Saudara-saudara, jujur, kalau kita mau jujur ya, apa sih sebenarnya penyebab orang jadi pahit? Sebetulnya kalau kita mau jujur, cuma satu kalimatnya yang kita belajar di poin kedua. Karena keinginannya tidak dipenuhi. Karena permintaannya tidak diberi. Orang itu jadi pahit. Coba kalau dibalik, seandainya apapun yang diinginkan, lalu kita beri, kita penuhi, percayalah pasti jadi manis sama saudara. Loh, ya Pak ya? Betul. Contoh nih saudara. Ada orang bilang ini, saya pahit Pak dengan Tuhan. Nggak mau ke gereja lagi. Loh, kenapa? Loh, saya udah setia. Saya udah beri persembahan yang terbaik untuk gereja. Dan saya berdoa, Tuhan, saya mau sidang. Saya minta di granted Tuhan. Lah kenapa waktu sidang? Bukan granted, grendel. Kenapa Tuhan tidak mengikuti keinginan saya? Lalu jadi pahit. Ayo, yang salah siapa? Ya kan? Jujur. Anak jadi pahit sama orang tua. Sebetulnya kenapa sih akarnya? Karena keinginan anak tidak disetujui oleh orang tua. Dan kemudian nyalakan orang tua dan jadi pahit si anak. Itu intinya akarnya. Dan jujur saudaraku, jemaat bisa pahit sama pendeta. Sebetulnya apa? Ya memang tidak ada pendeta yang sempurna. Kecuali saya. Saya sih memang ganteng mempesona dan selalu membuat saudara termimpi-mimpi. Puas. Capek deh. Nggak ada orang tua yang sempurna. Nggak ada pemimpin yang sempurna. Tapi seringkali ada jemaat pahit dengan pendeta. Kenapa sebetulnya? Karena permintaannya tidak dicukupi, tidak diiyakan. Saya terus cerita sama saudara terus terang ya. Satu hari ada orang datang, keluarga. Dan sudah setia. Dan berkata begini, Pak, tolong Pak, sponsori saya. Supaya saya disponsori oleh gereja jadi Arwan, religious worker. Loh, kenapa? Iya Pak, supaya saya bisa bawa keluarga saya yang lain dari Indonesia. Saya berkata, waduh maaf. Saya memang bisa mensponsori. Tapi kalau bukan betul-betul full timer yang kita butuhkan dan memang kita perlu hire, mohon maaf. Pak, berapa? 5.000, 10.000 saya kasih. Gak apa-apa Pak. Saya kerja di luar. Yang penting akui sebagai full timer. Dan saya siap bayar. Saya berkata, mohon maaf, saya pendeta. Saya gak mau berbohong. Saya terus bertanggung jawab dengan Tuhan dan pemerintah. Bahkan keuangan gereja ini pun semua kita audit oleh akuntan yang bonafit. Dan kita bertanggung jawabkan pada pemerintah. Anda tahu? Begitu keinginannya tidak saya iyakan. Tidak lama keluar dari gereja. Pahit. Sama saya katanya. Dan Anda tahu? Sempat ketemu. Dan bilang begini. Seandainya saya bisa beli senjata. Orang pertama yang saya tembak adalah Pak Lukas.
Astagfirullahaladzim. Belum tahu. Saya mau beritahu, hidup anak Tuhan, hamba Tuhan, gak usah takut mati. Katakan amin. Yang amin beberapa yang lain gak amin, takut mati itu saudara. Loh kenapa takut mati? Kalau kita hidup berkenan pada Tuhan, mati masuk surga. Kalau utangnya banyak belum lunas, masuk surga. Kenapa saudara? Jujur. Ngapain takut mati? Hidup dan mati di tangan Tuhan kok, katakan amin. Iya kan? Gak usah takut. Toh kalau mati pun, kami udah siapkan, istri dan anak-anak saya akan dapat asuransi jiwa yang cukup besar. Enak kan? Mati masuk surga, istri anak dapat uang besar. Buat apa takut? Artinya ini saudara, mari kita belajar. Kita nggak perlu sampai kemudian pahit gara-gara apa? Keinginan yang tidak terpenuhi. Ada juga orang bilang begini, saya nggak mau kerja Betani. Loh kenapa? Kepahitan saya, kepahitan. Terus kemudian ditelusuri, habis. Waktu ada anak saya masuk penjara imigrasi, saya sudah telepon sama Pak Lukas. Minta Pak Lukas membebaskan. Pak Lukas jadi penjamin. Pak Lukas yang biayai. Lah emangnya anak saya? Saya cuma bilang, Bu, caranya gini. Butuh penjamin, Ibu cari penjaminnya. Tolong dong carikan. Loh, lah orang gak kenal sama anaknya Ibu, terus suruh jadi penjamin. Lah kalau sampai ada apa-apa, ya Pak Lukas dong. Loh Bu, lah saya gak kenal anaknya Ibu. Lah kalau sampai kemudian tiba-tiba anak Ibu dibebaskan dan kabur, bagaimana? Gak bisa pokoknya. Dan uangnya juga tolong bayarin. Kalau di belakang rumah saya ada pohon dolar, enggak apa-apa Bu. Kepahitan jadinya saudara. Ayo jujur, yang salah siapa? Jangan salahkan beta. Maaf ya, jujur ya, ayo, terus terang ayo. Berapa banyak orang jadi pahit itu kenapa sih sebetulnya? Ujung-ujungnya karena keinginannya tidak dipenuhi. Coba kalau semua keinginan dipenuhi, manis. Makanya ibu-ibu hati-hati. Pak, tas Chanel. Ma, berapa harganya? Minimal 6.000, 8.000. Hah? Oke, Papa beliin Chanel. Tapi yang di Canaton. $50. Lalu istri kepahitan sama suami. Sampai bahasanya berubah. Sejak itu Chanel. Kenapa? Jujur ayo. Gara-gara keinginan yang tidak terpenuhi. Dan saudara Firman sudah ngomong apa? Lihat Yakobus 4 ayat 2-3. Lihat ya, Yakobus 4 ayat 2-3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Mengerikan. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Lihat, ribut, kepahitan terus. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Lupa sudah berdoa Pak, tapi yang ketiga baca. Atau kamu berdoa juga, sudah puasa 40 hari 40 malam, bahkan 40 tahun. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Loh, salahnya apa Pak? Saya nggak nyembah dalam nama yang lain, nama Yesus. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsu. Makanya mohon maaf saudara, saya ini sebagai gembala kan juga pemimpin gereja ini. Nggak semua kemauannya orang harus saya bisa senangkan. Nah kadang-kadang jujur, ketika ada orang yang tidak saya setujui, jadi tersinggung, jadi pahit. Ya sudah, Gus Dur berkata, gitu saja kok. Repot, saudara. Amin, saudara. Kenapa? Karena gini, saudara. Belajarlah bersyukur jika keinginan kita tidak terpenuhi. Berarti Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih baik daripada keinginan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin, saudaraku. Belajar. Saya bersyukur Tuhan banyak tidak menyetujui permintaan saya. Saya pernah minta, Tuhan enak begini Tuhan. Sambil kerja jadi pengusaha, melayani. Enak kan? Nggak ada orang menghina.
Habis pelayanan, habis khotbah, habis memimpin pujian dikasih amplop, saya terima, saya balikin, tak tambahin amplop lagi. Tak ajak makan, saya makan di restoran yang terbaik. Enak begitu kan Tuhan. Untung Tuhan tidak mengiyakan permintaan saya. Untung Tuhan berkata, tidak, engkau harus jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan puji Tuhan, saudara, saya bersyukur Tuhan menolak permintaan saya jadi pengusaha, tapi mengiyakan saya jadi hamba Tuhan. Saya bersyukur saya boleh bangga, boleh menjadi gembala saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata tidak dengan permintaanmu, jangan pahit. Karena Tuhan sudah punya rencana yang lebih besar. Dan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Penyebab Esau penuh dengan akar pahit itu kenapa? Yang ketiga, karena Esau terjebak dalam pembenaran diri sendiri. Pembenaran diri sendiri. Self-righteousness. Pembenaran diri sendiri. Baca di Alkitab, Esau tidak pernah merasa bersalah ketika dia menjual hak kesulungannya. Padahal itu adalah sebuah privilege, sebuah kehormatan yang Tuhan beri karena dia adalah anak sulung. Tapi dia anggap enteng, hanya sekedar dengan semangkuk kacang merah. Tapi itu Esau nggak merasa bersalah. It's fine, dia berkata. Bahkan Esau tidak pernah merasa bersalah. Dia selalu merasa benar. Dia punya pembenaran diri sendiri. Ketika dia menikahi dua wanita Kanaan. Wanita Het jadi istrinya. Walaupun dua wanita itu Alkitab berkata tidak disukai oleh Ishak dan Ribka. Kenapa? Karena Anda tahu sebetulnya Abraham sudah memberi pesan. Jangan mengambil istri dari Kanaan. Harus dari Ur Kasdim. Dari Padang Aram. Tempat dari mana asal Abraham. Dan Anda tahu, setelah Esau mendengar bahwa Yakub diberkati oleh Ishak dan ibunya untuk pergi mencari istri, bukan dari wanita Kanaan, tapi dari tempat asal Abraham, kakeknya. Bukannya Esau bertobat sadar diri, malah Esau berontak. Dia cari istri yang ketiga. Itulah anak Ismail. Dan Anda tahu, saudaraku, itu memedihkan hati orang tuanya. Berapa banyak kita terjebak dalam pembenaran diri sendiri. Selalu kita merasa, gua pahit gara-gara orang itu jahat. Saya kecewa gara-gara orang itu mengecewakan. Dan tidak pernah merasa diri bersalah. Jujur kalau konseling rumah tangga berantem, persoalannya cuma satu kok. Masing-masing menganggap diri benar. Dan sebetulnya jujur, tidak ada pria seorang suami yang sempurna. Nggak ada wanita istri yang sempurna. Semua kita harus terus belajar supaya memperbaiki hidup kita jadi lebih baik lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat ayat Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Raja Daud berkata, yuk baca sama-sama yuk. Dua ayat ini, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah. Keras. Dan kenalah hatiku. Bagus kalau bisa kenal diri sendiri. Kenal diri, sadar diri itu bagus. Kalau enggak, banyak orang lupa diri. Terus, ujilah aku Tuhan. Dan kenalah apa? Pikiran-pikiranku. Periksa pikiran-pikiranku Tuhan. Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong. Kalau aku ada kesalahan Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Balikkan aku kepada pertobatan. Inilah alasan mengapa akhirnya Daud disebut sebagai the man after my own heart. Seorang pria yang berkenan di hati Tuhan. Karena Daud tidak sibuk cari, lihat dan kesalahan orang lain. Tiap hari dia berkata, ujilah aku Tuhan. Amin. Cobalah aku Tuhan. Terus apa? Selidiki hatiku dan batinku. Untung Daud kata, selidiki hati mertuaku dan pikiran mertuaku. Enggak, hati kita. Pegang dada masing-masing. Katakan, ini yang perlu dibongkar. Katakan, ini yang harus diperbaiki. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kesimpulannya adalah apa? Mari kita lihat ayat yang terakhir Yesus berkata. Matius 15 ayat 13. Yuk, Yesus berkata apa? Yuk baca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, apa?
Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Izinkan Yesus hari ini dan seterusnya mencabut semua akar pahit dalam hidup kita. Sebab akar pahit itu yang akan menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Jangan terjebak dalam kompetisi. Belajar kerjakan bagian saudara dengan setia dan baik. Percaya engkau akan dipercaya perkara besar. Katakan amin. Jangan terjebak dalam keinginan yang harus terpenuhi. Kalaupun ada keinginan saudara yang tidak dipenuhi Tuhan maupun orang lain, Anda harus percaya karena Tuhan sudah siapkan yang lebih baik. Jangan terjebak dalam pembenaran diri sendiri. Izinkan kita koreksi hidup kita setiap hari. Jangan berkata selalu orang lain yang salah. Jangan selalu berkata istriku, suamiku, anakku, orang tuaku, pendetaku, jemaatku, atau siapapun yang salah. Pujilah aku Tuhan. Kenalah pikiran-pikiranku. Siapa mau diubah Tuhan? Mau terima berkat Tuhan? Ayo lambaikan tangan saudaraku. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan.